Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para mahasiswa, mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah IMA Kota Banjar, Institut Miftal Huda Al-Azhar Kota Banjar. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait konsep kalimat dalam karya ilmiah ya tentang ekonomi. Sebelumnya masih di suasana Idul Fitri, kami dan keluarga mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Semoga eh, di bulan puasa tahun ini ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga tambah berkah, tambah bermanfaat ilmu yang kita dapatkan dan semoga kita semua sehat selalu, sukses selalu, tambah berkah Allahumma amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya coba share di sini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari, yakni berkaitan dengan konsep kalimat dalam karya ilmiah ya, tentang ekonomi ya, tentang keilmuan ekonomi ya, baik itu ekonomi umum maupun ekonomi Islam ya atau ekonomi syariah. Baik, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam sebuah karya ya tentunya tidak lepas daripada bahasa ya, yang mana bahasa Indonesia itu merupakan salah satu bahasa yang cukup mudah dipahami ya, namun perlu dianalisis terlebih dahulu ya, baik itu secara definitif maupun deskriptif ya, dan juga argumentatif ya. Ini tiga tolok ukur ini yang menjadi acuan dalam sebuah karya ilmiah ya, khususnya untuk pengembangan dalam bahasa Indonesia, yang mana bahasa Indonesia ini uh, ada beberapa bahasa baku ya dalam struktur kalimatnya maupun eh, masih bersifat umum ya. Tentunya ada beberapa kesalahan ya, kesalahan umum yang biasa ditemukan ya. Kemudian maka perlu disesuaikan dengan EID ya. Eh, Kemudian secara teoritis dan praktik ya, ini diharapkan mahasiswa dapat menyusun sebuah karya yang komunikatif terkait dengan keilmuan ekonomi ya, ekonomi syariah ya khususnya. Baik, poin-poin materinya. Yang pertama ada karya ilmiah ya. Dalam konteks ekonomi syariah sudah kita pelajari sebelumnya bahwa sebuah karya ya, karya ilmiah eh, baik itu secara lokal, nasional maupun internasional sudah barang tentu tidak lepas dari bahasa. Nah, bahasa di sini yang digunakan adalah tujuan utamanya adalah untuk membreakdown apa itu yang disebut dengan untaian kata ya, tujuan daripada sebuah karya itu dinikmati, dipahami oleh para pembaca ya, para peneliti, para autor ya, para researcher ya, khususnya untuk uh, di bidang keilmuan masing-masing ya. Kalau di hukum Islam atau hukum keluarga Islam itu bisa berkaitan dengan kewarisan ya, sengketa tanah dan lain sebagainya. Kemudian di ekonomi syariah kita akan breakdown atau memberikan pemahaman yang mendalam tentang ekonomi syariah ya, khususnya untuk bidang ekonomi ya, secara umum ya, sustainable goals ya, intinya dari uh, keilmuan ekonomi berkelanjutan ya. Di hukum Islam ada hukum progresif ya. Kalau di ekonomi syariah ada uh, sustainable ya, goal.
Jadi ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian karakteristik kalimat ilmiah ya. Ini karakteristiknya adalah objektif ya, tidak emosional, berdasarkan data ya. Kemudian logik ya, sesuai dengan alur pikir yang benar, kemudian efisien ya dan padat ya, tidak bertele-tele. Kemudian ada konsisten dalam penggunaan istilah. Lawan kata daripada konsisten adalah inkonsistensi data ya, inkonsistensi istilah, kesenjangan ya, kesenjangan kata ya. Kalau di riset itu adalah kesenjangan ilmiah, kesenjangan gap research ya. Kemudian ada karakteristik karya ilmiah ini menggunakan struktur kalimat yang baku sesuai dengan IED ya. Kemudian jenis-jenis kalimatnya ada kalimat definisi ya atau definitif ya, yakni contoh ekonomi syariah adalah ilmu yang membahas berkaitan dengan keilmuan ekonomi syariah, ekonomi Islam ya, atau ilmu yang membahas berkaitan dengan etika bisnis Islami, etika bisnis etik ya, atau etika Islam. Kemudian kalimat deskriptif, contohnya penjabaran konsep teori ya. Nah, ini penjabaran konsep teori ini tinggal disesuaikan dengan para pakar ya. Contohnya Imaduddin dalam bukunya berpendapat bahwa yang dinamakan dengan ekonomi syariah adalah etika bisnis, ya, etika bisnis Islami. Ya. Kemudian Pak Ahmad Hanafi dalam teorinya bahwa prinsip-prinsip etika bisnis Islam salah satunya adalah penguasaan teknologi. Ya. Teknologi di sini disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian Al-Ghazali dalam teorinya maslahah salah. Kemudian Asy-Syatibi dalam teorinya juga ya berkaitan dengan maqasid syariah itu menjabarkan bahwa konsep teori daripada ekonomi syariah yang perlu dipertimbangkan adalah istimbatul ahkamnya atau maqasid syariahnya. Kemudian Yusuf Qaradawi ya berkaitan dengan ekonomi syariah pada intinya adalah memberikan pengejawantahan atau integrasi ya, integrasi syariah ya, atau bagaimana membumikan syariah dengan teori halal. Jadi ekonomi syariah perspektif Yusuf Qaradawi ini secara konsep, secara teori adalah bagaimana membumikan syariah melalui teori halal. Ya. Itu salah satu contoh. Kemudian kalimat argumentatif ya, argumentatif ini berdasarkan analisis, pendapat berdasarkan data ya, fakta di lapangan ya. Contoh argumentatif ya, disertasi saya itu berkaitan dengan pengembangan atau bagaimana mengoptimalkan potensi ya pariwisata halal ya. Jadi secara argumentatif bahwa berdasarkan data, fakta di lapangan, lokasi ya di Jawa Barat, risetnya itu membuktikan bahwa optimalisasi potensi pengembangan bisnis wisata halal itu bisa didukung atau bisa terwujud melalui pelayanan Islami, melalui pelayanan yang halal ya. Baik itu dari akomodasinya ya, kemudian pengembangan bisnisnya ya, lokasi-lokasi wisatanya juga harus yang Islami ya, seperti itu dan lain sebagainya. Itu salah satu kalimat argumentatif
berdasarkan data atau fakta di lapangan. Ini biasanya para autor ya, skripsi, tesis, disertasi itu perlu membuat sebuah argumentatif secara berbasis analisis dan fakta di lapangan. Kemudian kalimat persuasif ya, ini membuat ajakan ya, implikasi hasil riset ya. Nah, jadi berbentuk rekomendasi ya, persuasif ya. Contoh disertasi saya itu implikasi hasil risetnya bahwa diperlukan regulasi khusus ya yang mengatur bagaimana pengembangan potensi pengembangan wisata halal di Jawa Barat khususnya itu perlu dibuat sebuah regulasi khusus ya karena di setiap daerah atau di setiap wilayah ya provinsi kabupaten kota itu tantangannya berbeda-beda maka solusinya pun berbeda-beda. Kemudian kalimat kutipan ya langsung dan tidak langsung ya. Kutipan langsung ini secara letterlock ya. Ini contoh mengutip Al-Qur'an ya, hadis ya. Eh, Secara letterlock. Kemudian secara tidak langsung cukup mencantumkan apa sumbernya ya. Jadi misal dalam hadis Bukhari Muslim berkaitan dengan eh, halal ya, dijelaskan bahwa menurut pendapat Qurtubi ya, contoh tentang riba ya, riba di perbankan. Pendapat Imam Qurtubi bahwa riba itu ada dua ya, ada riba halal, ada riba haram ya. Itu secara tidak langsung. Nah, secara langsung, kutipan langsung, maka mengutip secara langsung ya. Kemudian struktur kalimat yang efektif ya. Kalimat yang efektif ini ada SPOK ya, ada subjek, predikat, objek, keterangan ya. Kemudian hindari kalimat ambigu dan multitafsir ya. Kemudian menggunakan kata kerja aktif lebih jelas dan kuat ya. Nah, ini contohnya yang tidak efektif ya dan efektif. Ini SPK-nya ya berkaitan dengan ekonomi syariah ya. Contohnya bisa kita lihat di buku ya. Contoh di sini. Ketika bisnis. Nah, ini ada buku kolaborasi ya, pengantar bisnis Islam ya. Ini Syakira Sarifuddin, Hisam Ahyani, Mehmet Slamet ya. Ini Pak Mehmet dan saya ikut berkolaborasi berkaitan dengan bab 3 ya, perusahaan Islam, perusahaan Islami, ya. Perusahaan dan lingkungan bisnis Islami ya. Nah, contoh di sini halaman 31 bab 2 ini bab 3 ya. Pentingnya pendefinisian serta pemahaman tentang perusahaan dan lingkungan Islami di era 4.0 seperti sekarang ini ya, di mana masyarakat 5.0 untuk menyelesaikan diri dengan era zaman yang sedang dilakoninya. Nah, ini bahasa dilakoninya ini dilaksanakan, diketahui ya. Nah, jadi jelas. Kemudian konsep perusahaan Islam, perusahaan Islami bersifat adil, amanah, profesional, transparan, dapat dipercaya, ya, terhindar dari haram dan zalim ya. Nah, ini juga uh, fokusnya di pengusaha Muslim, pelaku usaha Muslim ya. Jadi lingkungan perusahaan maupun lingkungan bisnis Islaminya adalah
targetnya adalah pengusaha muslim ya. Jadi yang non muslim itu tidak berlaku ya. Itu contoh daripada kalimat yang efektif. Kemudian pemilihan diksi dan istilah ekonomi ya. Istilah ekonomi syariah yang tepat untuk mudharabah, produktif ya, musyarakah, zakat ya. Nah, istilah-istilah ini perlu diperhatikan ya. Kemudian menghindari istilah asing yang tidak dijelaskan ya. Jadi istilah asing ya dilakoni ya, diterapkan, diimplementasikan ya, itu sudah jelas ya. Jadi disesuaikan dengan EID ya. Kemudian kesalahan umum dan menulis kalimat ilmiah. Kalimat terlalu panjang atau tidak jelas ya. Penggunaan kata ganti orang saya, kita ya, yang tidak ilmiah ya. Kemudian kalimat pasif berlebihan ya. Tidak adanya referensi yang mendukung pernyataan. Nah, ini rata-rata ya kesalahan umumnya tidak mencantumkan referensi ya. Nah, ini kalau yang tadi itu kan, nah, ini sumbernya Popoji Ciamis ya, kemudian dari Al-Quran ya, itu juga sudah dicantumkan ya. Contoh lain ada di sini sumber rujukannya ya. Contoh lain di sini ya, ini rata-rata tidak mencantumkan di pendahuluan ya. Nah, ini kalimat langsung ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 166 ya. Kemudian latihan dan evaluasi ya. Jadi bagi teman-teman sekalian, para mahasiswa-mahasiswa ekonomi syariah, nanti mempraktikkan, coba praktikkan dengan cara menyusun ulang kalimat ilmiah yang tidak efektif di rumah. Kemudian analisis paragraf dari jurnal ekonomi syariah ya, praktik membuat paragraf kalimat ilmiah ya tentang topik ekonomi syariah. Ya. Jurnal ekonomi syariah bisa kita cek di Sinta ya, kemudian di mana lagi? Jurnal terindeks Scopus ya, Al-Hisab ini ya, kemudian apa? Pelita Bangsa ya, Almata, ada UML, UMM ya, tinggal dilihat ya. Ini coba kita buka ini arsipnya ya, Juni 2020 ya. Yang terbaru mana yang terbaru? 2023, 2024. Nah, ini edisi Desember ya. Kondisi ekonomi peradaban Islam. Nah, ini contoh-contoh jurnalnya ya, yang bisa kalian review ya, sebagai bentuk analisis paragraf ya. Kemudian praktik sendiri di rumah nanti bisa disesuaikan. Nah, melihat ini ya, abstraksinya saja. Abstraksinya, artikel ini membahas tentang kondisi perekonomian peradaban Islam. Nah, ini masih, apakah ini masih belum cukup ya? Apakah sudah sesuai dengan EYD atau belum? Itu tinggal ditulis, dia analisis, dia evaluasi ya. Kemudian ada jurnal mana lagi nih? Sinta 5 ya. UMKM di Jepara ya. UMKM Jepara ini ada versi Inggrisnya, versi Indonya ya. Nah, ini cukup mudah ini. Ini karena ada metode juga ya, metode penelitian kualitatif ya, hasil penelitiannya ya. Kemudian nah ini pendahuluannya ya. Pendahuluannya ini dikarenakan perlu mengevaluasi dampak pembiayaan ARUM ya terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah di Pegadaian Syariah cabang Jepara ya, Ngabul
maka perlu adanya produk pembiayaan ARUM ya, yang dirancang secara khusus ya untuk mengembangkan usahanya. Nah, ini salah satu contoh ya. Kemudian contoh lagi 2025 ya. Contoh lagi, oh belum, yang terbit 2024 akhir ya. Contoh di sini, table of content tentang ekonomi syariah ya. Ini Sinta berapa ini? Sinta 4 ya. Contoh di sini, versi PDF. Versi PDF kita cek. Ya, ini juga belum tadi ya. Analisis kinerja keuangan bank BTPN Syariah ya, berdasarkan ROI, GOPO, dan FDR. Ya. Metodenya kualitatif ya, sampelnya data publikasi BTPN Syariah ya, hasilnya analisis ROI baik BTPN Syariah mampu mengolah laba bersih. Nah, ini salah satu contoh ya. Baik, saya kira cukup ya untuk pertemuan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk pelatihan tugasnya silakan dikerjakan ya. Nanti kita ke depan insya Allah kita koreksi bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.